Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Sesuatu yang beda dari biasanya. Sesuatu yang banyak disukai orang Indonesia. Serta ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Dan kali ini kita akan membahas Horor. cerita yang pertama. Aku yang mulai ya. Oke. Ini dulu aku pernah sama teman-teman di Karang Taruna kampungku itu, kita makrab itu di sebuah pantai di daerah Wonosari. Widion. Bukan. Portugal. Bukan. Cloud. Bukan. Kita mau itu coba. adalah Pantai Trini. Sebentar, bukan. Ini pantai yang dulu ada tebing jatuh habis itu 5 orang itu. Oh, ini. Sadrana. Sio. Jadi kita kesana kan, bukan Sio, Sadrana. Sio. Iya, kalau kita lanjut. Jadi kita kesana tuh sore, terus kita kayak mau camp begitu tapi nggak jadi. Kita akhirnya tidur di tempat di warung-warung itu. Oh iya. Terus ada rombongan yang nyusul. Itu cewek-cewek gitu. Nah, di antara teman kita tuh ternyata ngajak teman kampusnya. Dan ternyata dia itu orangnya sensitif, gampang ngamuk gitu. Kayak patah bayi. Ini tuh maksudnya bukan bagian dari Karang Taruna kan? Bukan. Teman kampus. Teman kampus. Oh iya, di luar Karang Taruna. Terus itu udah maghrib gitu lah. Malam kita ngobrol-ngobrol, main gitar bareng gitu. Nah, anak ini cewek ya. Cewek itu dia duduk gitu kan, duduk menghadap ke pantai. Tapi kan posisi pantai udah gelap. Dan dia duduk menghadap ke posisi karang yang jatuh itu, Mata angin itu. ke selatan lah, selatan. Terus tiba-tiba dia tuh mulai kayak ngomong sendiri tuh, aku pengen ke sana. Itu lagi ngebadanin materi. Bukan, dia pengen ke arah laut, ke arah pantai itu. Oh. Ngapain udah gelap, nggak ada apa-apa, besok pagi. Enggak, aku pengen ke sana. Enggak, ngapain kamu tuh? Aku pengen ke sana aja, itu ada yang manggil aku. Siapa? Nggak ada orang, kok nggak ada orang. Enggak, aku pengen ke sana pokoknya. Semakin lama dia bilang itu, semakin dia tuh kayak marah tuh. Aku pengen ke sana pokoknya, terus teriak. Aku mau ke sana, teriak-teriak sampai dia kesurupan gitu. Tapi akhirnya kesurupan itu atau Akhirnya kesurupan, teriak-teriak nangis. Dan sebelumnya ada perempuan gitu kan. Oh, kayak anjir nih, kita mau makrab seneng nggak malah kayak gini tuh. Terus akhirnya kita bingung, dan sebenarnya ada orang yang bisa kayak jadi kunci situ, tapi dia baru pergi gitu loh. Kita akhirnya telepon tetangga kita yang bisa kayak gitu lah. Via telepon. Namanya ada tetangga kita. inisial aja inisial. Mas H tuh. Mas Hau ini. Bukan Om Hau ya. Tahu yang kisah tanah Papua itu. Maluku. Mas H ini kita telepon kan, temenku yang telepon. Dia emang deket sama Mas H ini, dan Mas H ini dulu ngaji, kayak orang yang cukup paham soal agama gitu. Nah, temen gue yang telepon Mas H ini, dia ini adalah kayak murid, kayak santrinya gitu lah, yang baru aja pindah agama ke Islam, mu'alaf. Telepon, Mas, ini ada yang kesurupan di sini. Wah, kenapa? Gak tau, tiba-tiba kesurupan gitu. Ya udah, siapin air putih. Cari gelas aqua gitu, disobek, terus ditelepon kan. Terus gimana, Mas? Kamu baca Al-Fatihah? Oh iya, Mas, baca Al-Fatihah. Terus surat Al-Falah. Terus surat apa lagi gitu. Karena maaf belum hafal surat gitu. Oh, Mas ganti bawahnya Mas ya? Tak kira ganti salam Maria, Mas, ganti bawahnya Mas ya? Ganti bawahnya. Aku rapal. Ditolerir. Alah, kau yang minta. Ya Mas, sama. Kasih ke aku.
Halo mas, piye mas? Mau soal pikir loh? Oh iya mas. Iki, bisa piye mas? Aku juga. Waduh. Aku juga bingung karena orang terbiasa cuma dengar dan baca ayatnya kan, tapi nggak tahu nama ayatnya itu. Oh iya. Oh iya. Tapi akhirnya gimana kan proses panjang? Akhirnya selesai aku doain itu kan. Pakai doa. Doa itu 3 doa tuh aku lupa doa ya apa aja. Terus ditiupin ke air itu, gitu ya. Terus aku diminumin separuh, yang lainnya untuk cuci muka. Yang mukanya siapa yang dicuci? Mukaku, bukan lah. Mukanya cewek itu. Dicuci mukanya terus sembuh. Sembuh, maksudnya sadar. Via telepon bro. Jarak jam. Hebat. Itu tahun berapa diserangkan kawan? 2016. Oh, baru kemarin. Iya. Jadi setelah itu udah nggak ada kejadian lagi. Maksudnya setelah sembuh itu biasanya kan tetap ada rentetan belakangnya tuh, ini nggak ada. Setelah itu datang ini ya, yang juru kunci situ. Oh, karena kalian lapor itu. Lapor, datang terus kayak di backup gitu lah, biar nggak diganggu lagi. Setelah itu berarti aman belum? Aman. Tapi itu sih yang kayak aku secara langsung melihat orang kesurupan gitu ya, dan bukan kuda lumping ya. Ini orang, ini teman kita sendiri, terus kita harus bantu nyembuhin. Iya sih, karena kita ada keterikatan, mau tidak mau ya harus disembuhin. Iya. Wow, aku juga ada cerita sih yang ini berhubungan sama kesurupan juga, dan namanya makrab atau bukan ya? Kalau dulu LDK. Iya, semacam yang kayak latihan dasar ini dalam kali ini. Tapi enggak ya. Aku lupa namanya, pokoknya cuma kemah aja gitu. Kemah kayak gitu. Itu cuma satu angkatan waktu itu kelas 1. Terus bocor, waktu itu hujan, terus bocor tenda kami kan. Akhirnya kami diungsiin ke kayak semacam balai desa gitu loh, ruangannya gede banget, ada panggungnya kayak gitu. Terus ada pasti ada foto presidennya kan. Nah, aku tuh nggak ngeh, tapi teman-temanku ngeh kalau katanya ini mukanya Pak Presiden waktu itu SBY kan. Mukanya Pak SBY itu kayak apa ya, beda gitu. Oh, jadi sosoknya itu jadi kayak lebih garang lah mukanya. Dulu teman-temanku ngelihatnya kayak gitu. Terus ya udahlah, malam itu berlalu dengan nggak ada apa-apa. Besok paginya itu kami balik lagi berkegiatan dan lain sebagainya. Nah, terus karena malam terakhir jadi ada semacam pentas seni gitu kan. Setiap kelas harus nampilin penampilan. Udah dipersiapkan, Mbak Lili, udah tempatku kebagian tampil, dan itu karena emang waktu itu nggak terlalu banyak yang bisa kalian menampilkan tampilan apa? Nari. Apa? Nari kan banyak. Tarian Jawa gitu kok, pokoknya berdua kan. Koreografernya siapa? Asmo kayaknya. Hari tulang tahu. Bukan dari fantasi Indonesia itu. Hari tulang tahu. Udah. Dan karena musiknya adalah langgam Jawa kayak gitu ya, itu udah mau selesai tiba-tiba salah satu temanku ambruk. Kan dua yang tampil tuh, salah satu ambruk, yang satu juga kayak bersimpuh kayak gitu. Bingung kan, ini kenapa nih pada naik semua, karena yang satu jelek yang satu cantik, padahal yang jatuh yang jelek kan gak diangkat cuy. Ngomong gitu, ngangkat yang cantik kasihan banget, pokoknya udah dipinggirin. Wah, itu udah langsung pada kesurupan kayak gitu. Dan salah satu teman kelasku juga ada yang kesurupan itu. Wah, kayak ditanyain kayak gitu kan, namanya siapa? Nisa kayak gitu namanya. Tapi nama aslinya apa? Nama Desti. Dia tinggal kesurupan Nisa. Dia bilangnya katanya, kalau nggak salah inget ya, karena udah lama banget aku agak lupa, itu tuh kayaknya meninggal karena bunuh diri di situ. Nomor absennya berapa itu? N itu berarti 15-16. Siswanya berapa dulu dong Pak? Ya, jadi dia udah kayak gitu disembuhin. Wah, udah chaos banget kan itu. Udahlah, pada balik ke ini aja, sebelumnya disuruh kayak doa-doa gitu loh, melingkar satu kelas gitu, berdoa. Pakai doa agama. Waktu itu apa sih, sholawatan apa ya? Tapi yang noni bebas gitu, pokoknya doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Ini kuliah apa? SMA. Waktu SBY masih presiden. Iya. Terus setelah selesai kayak gitu, disuruh balik ke tenda kan. Ke tenda udah nggak bocor, jalan deg-deg. Jadi jaraknya tuh mungkin sekitar 100 meter ya dari balai kota
jadi ada lapangan kayak gitulah yang dipakai buat kemahnya. Nah temanku itu ada yang lihat sesuatu lah pokoknya di perjalanan itu dia nggak bilang kayak ayo cepet yuk ngopo cepet gue aku tak ceritani cepet gitu. Aku cuma lihat di bagian belakang gedung itu ada semacam toilet kan, dan lampunya tuh yang mati nyala gitu. Dan aku nggak lihat apa cuma mati nyala kayak film ya. Iya kayak film. Makanya moodnya berapa itu? Tidak tahu dong ya, kan toko lampu nih. Jalan sampai ke si tendanya itu, kita nggak langsung tidur tuh karena ketakutan kan. Bahkan ketua kelas gue kenapa tapi dia ketakutan. Mau matiin lampu itu atau enggak dia tuh menenangkan tapi sambil ngemil gitu kan. Tenang banget tapi dia aja sendiri nggak tenang gitu loh. Gimana kami yang anak buahnya kan. santai wae. Itu ngemil apa itu? Ilus langsung. Bukan menjadi hal yang penting dong di bagian cerita ya. Terus udah setelah itu si temanku yang tadi nyuruh cepet itu dia cerita kalau dia tuh lihat ada ndas gelundung. Enggak boleh disebutin ya. Das kepala. Ada kepala yang gelundung gitu, ada badannya. Terus dia cuma lihat di gundul peringis ya. Ada. Tapi itu kalau aku sih taunya kayak cowok apa cewek? Kayak cowok sih. Cowok ya, kalau gundul peringis itu kayak cowok loh, nggak pernah. Kok ini lagi bete dan tidak meringis. Agak cember. Soalnya juga pasti cowok kalau gundul peringis. Karena kalau kayak gundul itu kepala botak gitu kan. Nah, iya soalnya mungkin. nggak mungkin kalau misalnya kuntilanak kan. Iya, gundul. Nyangkut dong, nanti terima. Terus setelah itu selesai nih udah bisa tidur, paginya gantiannya anak cewek yang teriak-teriak. Pagi. Iya paginya mereka lihat ada tuyul sih. Lagi di bagian belakang gitu, katanya megang melon atau apa gitu. Lagi mainan berarti mungkin dia. Itu langsung teriak sih. Itu makrab biayanya berapa? Nggak tahu. Kamu lah jangan-jangan. Karena di desa waktu itu, jadi nggak makrab yang kayak di villa gitu, nggak bener di desa kita, ya Wonosobo desa bro. Boleh desa di mereka kan pasti lebih parah kayak gitu kan, jadi itu kesurupan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya selesai. Tapi yang saya curigain, kalian sempat perhatikan atau tanya ke teman-teman cewek kalian kayak pempres yang dipakai apa gitu sama tuyul? Wah, sampai Kalau penasaran ini sih, tadi siapa yang Dita tuh ya? Yang kesurupan cewek? Anissa. Desti, dia kesurupan Nisa ya? Anissa. Bisa kan dia nyanyi katanya. Email iya. sesat ya. Oh iya bisa. Aku mau nanya dia nyanyi apa salah papan? Enggak. Siapa tahu kesurupan sesatnya. Dan ternyata setelah disembuhin di bagian apa sih di presidennya itu memang di foto presidennya itu something itu berada. Oh. Kayak gitu. Tapi yang ikut makrab banyak. Oh banyak dong, satu angkatan dong. Satu angkatan 9 kelas, per kelasnya 30. 30 Iya karena Dia juga banyak banget, tapi kok masih ada hal-hal gitu ya? Karena gelap mungkin ya. Karena gelap. Indikasinya sih katanya karena Ada itu yang villa ganggu. Jawa itu, jadi dia kayak semacam tertarik gitu. Wow, udah langsung itu masal kayak gitulah. Oh yang kesurupan masal nggak cuma 2 orang tadi. Oh akhirnya, tapi ada juga yang mengambil kesempatan dengan show off gitu kan. Dan kalau dia bisa ngusir gitu. enggak, dia kesurupan padahal enggak gitu. Beneran. Dan itu dan karena masih anak kecil. anak saya Cewek. satu, cowok dong. Cowok. Dan itu kebetulan ada yang bisa nyembuhin, jadi dia tahu segala sesuatu. Siapa yang main-main sampai iki udah ini baik. Selesai sih setelah Ternyata dia memang kesurupan, nah, itu yang suka pura-pura. Oh iya benar. actingnya. Semasa hidupnya atau Mas Gigi ada dong cerita dong. Ada. Iya. Saya ceritakan nanti kalau udah sampai rumahnya. Tiga Bali gitu. Seperti ini. Jadi waktu itu di rumahku satu gang itu Rumah mana nih? ya ada. Di daerah Solo. Solo atau Jogja? Suparjo gitu. Suwarjo. Rumah tetangga pada yang meninggal. Nah ini tetangga yang lain datang untuk melayat. Nah aku jalan ikut-ikutan lah Bapak Puan. Ya, waktu itu SMP apa SD lupa. Aku ikut keluar rumah, ikut rame-rame gitulah. Ya, kelihatan rame-ramenya itu kelihatan lah di sana. Jalan pas di beberapa rumah sebelum rumah itu yang masih agak jauh itu ada nenek-nenek cuci tangan
Udah corona waktu itu. Iya bertanya Iya. validasi. Nggak apa-apa kan. Tahu emang visioner. Waktu itu bawa hand sanitizer. Lalu tak pinjemin. Antis. Waktu itu kamu aku lockdown. Cuci tangan. Ya, masih disinfektan. Aku datang, kenapa? Cecep. Di scan dulu dong kepalanya. Nah, ya itu waktu itu pas mau datang itu dan nenek-nenek cuci di keran depan rumah gitu. Nah, itu di rumah tahu nggak ada, agak gelap ya, maksudnya udah malam. Itu situasi udah malam, udah jam 8 jam 9 gitu. Aku dan dulu kan masih ini ya, SD SMP masih belum ada inilah Penerangannya. Bukan penerangan sih, maksudnya game dan lain. Keseruan gitu ya orang-orang ya. Masih ngumpul-ngumpul gitu ya. Nah, itu aku jalan ada yang ini, aku penasaran untuk melihat nenek-nenek ini. Dia pakai jari. Nah, penasaran, aku mau masuk ke teras rumahnya itu, mau lihat ini. Aku dipanggil sama temanku. Kaget nengok belakang, aku balik lagi udah nggak ada. Simbahnya Melayu. Udah masuk rumah. enggak karena itu sepersekian cepet banget Mbaknya tiara. Bukan baik kan, bukan tentara Vietnam. Physical distancing waktu itu. Iya. Tapi temenmu nggak ada yang ngeliat juga itu? Nggak ada. Wah. Temanku manggil aku, ada beberapa anak yang manggil aku dari Loteng. Jadi mereka pada nongkrong di atas Loteng. Aku jalan, makanya aku kaget karena setahu aku jalanan sepi, nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba aku dipanggil, "Gek." Langsung aku nengok, bingung tau nengok, terus aku nengok lagi balik ke tadi yang aku penasaran tadi. Udah nggak ada. Itu tapi mbaknya Mbak Su ngalirin air dong? Ngalirin air. Airnya ada nggak atau nggak merhatiin waktu itu? Aduh lupa, aku nggak merhatiin. Tapi tapi banyak bener-bener wis, dan dia tidak nunjukin ini loh ya, bukan ya membungkuk aja. Belakangnya aku gitu. Tapi jadi makanya jadi bikin penasaran banget. Ya aku tuh yang di pertanyaan adalah kenapa Mas dia penasaran sama orang cuci tangan loh? Apakah karena di waktu yang atau kan cuci tangan belum pernah maksudnya? Atau itu nggak sekarang tinggal di situ? Karena setahuku tetanggaku itu di rumah itu nggak ada nenek-nenek. Oh, arep maling mikirin sedikit. Nggak ada nenek-nenek, dan yang meninggal tetanggaku itu nenek-nenek. Oh, kurang 40 dino mungkin ya. Di malam itu meninggalnya, terus pada keluar mau layak, aku ikut rame-rame lah karena bapak-bapak dan ini pada datang. Tuh. Tapi emang katanya itu ya, kalau saya belum 40 hari atau baru meninggal itu masih di sekitar rumah. Mungkin pamit juga bisa. Tapi kan cuci tangan nggak harus di rumah tetangganya ya? Tapi mungkin nggak pede, kan rame. Ini masih misteri, tapi itu bikin penasaran aja. Apalagi kenangan masa kecil. Buat anak-anak kan jadi ya. Situasi, jadi tuh situasinya agak unik ya. Jadi di ujung jalan itu ramai karena baru ada yang meninggal, tapi di rumahku ujung jalan sisi lain itu sepi banget. Sepi, dan kalau untuk anak kecil tuh masih kayak ada orang meninggal tuh, jadi kita tuh kayak udah ada auranya udah beda tuh. Padahal ya hal yang karena biasa. dulu di rumahku itu ada kejadian yang ini banget yang bikin ngeri lah, bikin ngeri keluarga. Kenapa? Jadi didatengin debt collector? Enggak. Pamflet jadi. Ngutangnya sejuta. Jadi waktu itu aku baru les. Itu waktu SD, masih waktu SD, adikku masih kecil banget. Terus aku seumuran sama kakakku ya, dikit itu. Kembar seumuran? Enggak. Gue sebenarnya kembali tak temi mas. Jadi waktu itu les, terus guru lesnya itu tetanggaku sendiri, dekat belakang rumah. Jadi
kadang ibu-ibu, terus kadang kalau mau balik ke rumahnya itu biasanya suaminya jemput. Sembari ngobrol sama bapakku, maksudnya gitu, karena deket banget, nggak dijemput pun bisa lah, jalan kaki juga sampai, karena cuma beda gang dan membelakangi gitu rumahnya ke belakang. Terus itu ada orang ketuk pintu, kita pikir semuanya di rumah ramai banget, jadi aku les di situ yo rame komplit, ada ibuku, ada yang lain gitu. Ada orang ketuk pintu, dok, tak kira handphone. Aku buka lewat jendela, mau tak buka, itu nggak ada orang. Tak buka, nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. jam berapa itu? Malam jam 8 gitu ya. Malam jam lesku malam jam 6 jam 7 gitu. Oh iya. Nggak ada orang. Nah, Pak pikir temanku, tetanggaku sampai kan seumuran juga, sering main ke rumah, terus biasanya iseng dia kalau manggil terus sembunyi gitu. Nah, ada ketukan pintu lagi, tak buka, nggak ada orang lagi. Aku lari ke gudang, nggak ada orang yang sembunyi, lari ke rumahnya, nggak ada orang, dan itu cepet banget. Posisi aku buka dan ngejar itu cepet banget, nggak ada orang sama sekali. Berarti gue cukup berani ya untuk ngecek ini Ya, itu karena ya. rame di rumah ya, karena di rumah rame. Terus akhirnya ada orang datang lagi, memang benar suaminya guru les guru menjemput mau balik. Nah, habis mereka balik, di depan rumah ada sendal, sebuah sendal yang nggak ada pemiliknya. Ternyata sendal itu kan kita kira kan miliknya ini ya, itu ya. Ternyata enggak, bukan. Dan sendal itu dipindah kemana-mana, balik lagi ke tempat itu. Sendalnya itu. Berarti kan bisa lagi atau Enggak. Sendal itu yang bikin adikku sakit sampai berbulan-bulan. Sakit yang misteri menolak di badannya banyak dipindah. akhirnya sendalnya dibuang di tempat yang jauh. enggak boleh? Kesel lah. Itu kisahnya juga unik ya, percaya nggak percaya lah. Jadi waktu itu bapakku ronda, itu sudah mengalami proses macam-macam ya, didoakan, ini adikku dibawa ke dokter, ini macam-macam lah. Terus ada proses bapakku berangkat ronda, itu bapakku mendapatkan suatu bisikan. Nah itu bapakku sendiri yang cerita. Perjalanan di tempat yang sepi, dulu di dekat-dekat rumahku masih banyak, ada rumah kosong, ada rumah yang nggak pernah dihuni dan katanya angker gitu. Itu ada cerita-cerita. Nah di pas lewat situ itu bapakku dapat bisikan itu, suruh buang sendalnya. Malam itu juga bapakku ngambil sendalnya itu dibuang ke kebun agak jauh dari rumah gitu. Udah nggak ada, besoknya adikku sembuh. Tapi sebelumnya juga udah sempat dibuang dan nggak sejauh yang Enggak, cuma dipindah toh di lalu depan rumah. Sampai karena masih bagus toh. sandalnya kan Sendalnya Cara masih bagus. Eman-eman di gudang. bata bikin bata ya lah. Karfil kayaknya. Oh iya. Nggak tahu mereknya apa, nggak tahu. Sendal bapak-bapak. Sendal bapak. Makanya dikira kan itu sendalnya ini. Sendalnya guru les kita. Oh iya. Jadi sendal bapak-bapak, bukan sendal bayi yang bunyi bukan. Tapi omku juga pernah ikut di apa? Kasih sendal yang sama. Enggak, di pelimpeni apa ya? di mimpi Dimimpiin. Enggak, ini cuma singkat kok. Jadi dimimpiin sama si mbahku yang udah meninggal. Katanya ada sebuah sandal di mana dia ngasih tempatnya tuh rinci gitu. Katanya itu disuruh nimbun di makamnya dia. Dan ya udah akhirnya kayak ya mungkin semacam wasiat gitu ya, dianggapnya ya udah diambil dan sandalnya beneran ada, akhirnya dimakamin di. Kenapa? Karena sendal si Mbah Mun. Carry kayak ngeram ke kubur ya mungkin. Oh enggak, bisa jadi gitu. Tapi Barang-barang kesayangan. itu kayak cuma mengingatkan gitu. Iya. Karena lanjutkan. Aku bentar, aku juga ngomongin kan Sendal. ngomong tadi kan. Jenggot gua Jangan iya. Aku juga pernah ngalamin kejadian kayak yang kau masih diketok ya. Kalau aku enggak nih, aku di rumahnya Andang, teman kita anak saudara berdua juga. Kan bikin konten juga di sini. Iya. Anda Mars. Di daerah Gitu kan. Kota Gede. Kota Gede. Iya, situ lah PLN.
Nah itu malam-malam aku sama Arvin sama Andang di situ kan. Pintu kita buka, posisinya ini aku duduk sini pintunya. Bro, tiba-tiba bro. Ini aku duduk sini kan, sini pintunya. Terus Arvin di situ, Andang di sini. Nah karena dingin, pintu kita tutup. Nah, kita ngobrol. Sering mutar kalian? Enggak, kan di ruang tamu. Saling ngomong. Agak asik ngobrol, tiba-tiba tuh dari luar pintu itu nggak lama setelah kita tutup 10 menit atau 5 menit itu tiba-tiba ada suara gong yang kenceng banget dan di depan pintu sini gong. Dan kamu duduk di depan pintunya itu ya? Aku duduk di sampingnya situ terus ya dan tanggomu ono sing duwe karawitan loh latihan karawitan kamu gamelan nggak ada mas rana kok nggak kerumunan. Arvin bilang rana apa aku kerungu gong seru banget yang jobo lawang dan dikira wajar. Langsung ada ngomong aku yang kerungu mas. Arvin ngomong aku yang kerungu sih. Oh berarti dia mencoba menenangkan. Iya, kita buka pintu dan nggak ada apa-apa. Iya. Ringtone HP soal. Enggak, ini seru banget gong. Dan setelah itu kayak wah sangar banget dengan itu sih itu yang bikin aku kadang-kadang ya percaya tapi kadang nggak ada wujudnya. Ya alhamdulillah nggak ada wujudnya. Iya. Di kontrakan saya di daerah ada namanya daerah Janti. Kalau kalian mau tahu daerah Janti, coba kalian tahu nonton Kisah Tanah Jawa. Ada edisi Jembatan Janti yang katanya kuntilanaknya warna-warni. Itu kontrakan saya dekat sini. Tapi itu semoga itu tidak bagian dari kuntilanak yang warna-warni itu ya. Narik perhatian banget tuh dia tuh rambutnya dikucir. Terus kucirnya warna biru laut. Itu yang paling menariknya tuh. Laut Jawa tuh. Laut Cina Selatan. Iya. Nah, jadi dikucir kayak gitu dan dia tuh kok ngerang gitu apa ya? Lagi mencoba naik. Jadi ada tembok yang memisahkan antara rumah kan kalau perumahan kayak gitu. Jadi temboknya tuh sekitar sedada kayak gini. Nah, si Mbak ini kita katakan lah ya, si mbaknya tuh lagi mencoba naik ke temboknya gitu. Jadi lagi kayak gini, temboknya di gini. Lagi Membelakangi kamu ya berarti ya? nyampe, karena kan rumahnya ngadep ke sini, ngadep